Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, dalam video ini saya ingin membaca, saya niatkan sebagai mutolaah saya sendiri khususnya dan pada umumnya, semoga bermanfaat untuk semua kalangan. Saya ingin membaca kitab Nadham Imriti yang dikarang oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Saya mulai dari muqaddimah dan insya Allah ke depan video-video ini akan saya selesaikan sampai bab terakhir, yaitu bab idhofah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bertawasul terlebih dahulu, kirim Fatihah untuk Rasulullah dan seterusnya. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah. Musannif hadal kitab Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti. Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahi, ngawiti ngaji sapa kita kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat kelompo. Basmalah ini Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin dibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim, la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ada sebagian redaksi mengatakan dengan fahuwa abtar. Fahuwa aqta di sini para ulama menafsiri adalah ay qalilul barakah. Jadi kata Rasulullah, segala sesuatu yang bernuansa baik, segala sesuatu yang bernuansa penting, itu ketika tidak diawali dengan basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, aqta, maka itu terputus, amal tersebut terputus. Para ulama menafsiri atau memaknai atau menerjemah dengan aqta di sini ay qalilul barakah, yaitu sedikit barokahnya. Sehingga kita selaku umat muslim sangat dianjurkan untuk mengawali segala aktivitas ataupun hal-hal kebaikan dengan bacaan basmalah. Selain itu, setiap karya-karya, setiap kitab khususnya ya, itu pasti diawali dengan bacaan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, sebagai bentuk tabarrukan lil kitab ainil Al-Quran, sebagai bentuk mengharap barokah daripada Alkitab atau Al-Quran ya. Karena Al-Quran pun itu diawali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang ada pada suratul Fatihah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Jadi basmalah di sini tergantung konteksnya ya. Kalau seperti kita saat ini itu dalam rangka ngaji, maka dalam dunia pesantren itu dimaknai ngawiti ngaji sapa kita. Ketika aktivitasnya berbeda mungkin akan diterjemah juga berbeda. Misal ngawiti poso sapa kita atau ngawiti bersedekah sapa kita dan seterusnya. Jadi intinya disesuaikan dengan kondisinya, bahwa kita memulai aktivitas ini itu dengan menyebut nama Allah yang maha belas kasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang maha belas kasih di akhirat. Musannif mengawali karyanya Nadham Imriti ini dengan basmalah tersebut, dilanjutkan dengan bait pertamanya sebagai bentuk puji syukur beliau kepada Allah dengan bacaan Alhamdulillah alladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa. Alhamdulillah, kabeh puji
iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi qad waffaqa kang teman-teman wis paring taufik atau pitulung ya pertolongan sapa alladzi atau boleh dirujuk kepada lafzul jalalah yaitu Allah paring pitulung paring taufik khairu khalqihi ing sak bagus-baguse makhluke Allah lil ilmi krana pados ilmu atau krana ngaji walid tuqalan krana takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Setelah diawali dengan basmalah, beliau melanjutkan hamdalah yaitu sebagai simbolis rasa syukur beliau, rasa syukur terima kasih beliau kepada Allah, yang mana Allah itu adalah diantaranya alladzi qad waffaqa. Allah itu adalah zat, adalah wujud, adalah Tuhan yang telah memberikan taufik kepada sebaik-baik makhluknya, kepada makhluk pilihannya untuk ilmi wal tuqa. Jadi kalau boleh diskemakan itu dalam bait pertama ini hamdalah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian ada penjelasan siapa sih Allah itu. Syekh Syarafuddin memilih kalimat yaitu alladzi qad waffaqa ila akhirih. Allah itu adalah zat, Allah itu adalah Tuhan yang telah memberikan, yang sungguh telah memberikan taufik, yaitu nikmat pertolongan kepada siapa taufik itu diberikan. Tentunya semua makhluk Tuhan, semua ciptaan Allah itu mendapat taufik dari Allah. Contoh sederhana saja, saya sendiri bisa berbicara seperti ini. Kalau bukan dari taufik Allah, sangat tidak bisa saya untuk berbicara. Atau benda mati seperti ini, papan tulis ini bisa seperti ini karena ini mendapatkan taufik dari Allah. Artinya pertolongan Allah itu kepada makhluknya, kepada ciptaannya itu rata. Tidak ada satupun makhluk yang oleh Allah tidak diberi taufik. Karena ya la haula wala quwata illa billah. Tiada satupun dari kalangan makhluk Allah itu yang memiliki daya, memiliki kekuatan kecuali itu illa billah. Kecuali bersama Allah. Ai bitaufikillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Namun dalam bait ini dipersempit lagi maknanya, yaitu tidak semua taufik Allah berikan. Taufik jenis ini, taufik yang digunakan untuk lil ilmi walid tuqa. Pertolongan dari Allah, taufik dari Allah yang nuansanya akan diarahkan pada ilmi walid tuqa ini tidak semua makhluk. Tidak seluruh makhluk mendapatkan taufik yang ini. Kalau taufik secara umum maka semua makhluk mendapatkan taufik dari Allah. Namun untuk taufik yang ini, taufik pertolongan dari Allah yang dialokasikan untuk ilmi, untuk berkecimpung di seputar ilmu, untuk mengaji, untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu, untuk memperdalam kajian dan seterusnya, untuk memperluas wawasan dan seterusnya. Kemudian untuk lituqo itu tidak semua hamba Allah mendapatkannya, sehingga musannif Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti mengatakan khairul khalqi. Pertolongan ini taufik jenis ini itu Allah berikan kepada khairul khalqi, makhluk yang Allah pilih, makhluk pilihan. Jadi taufik Allah ini digunakan untuk ilmi. Jadi mungkin skemanya begini ya. Allah memberikan taufik kepada khairul khalqi, kemudian dari berbekal taufik ini menuju al-ilmu, yang kemudian al-ilmu ini dijadikan modal berangkat dari taufik menuju memiliki ilmu, sehingga kemudian nanti ilmu ini menjadi sarana atau media untuk at-taqwa ilallah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hal ini itu khairul khalqi, hanya
yang Allah pilih langsung saja. Tidak seluruh makhluknya mendapatkan nikmat taufik yang jenis ini, yaitu taufik yang digunakan untuk mencari ilmu, yang kemudian ketika nanti ilmu itu diraih menjadi ilmu yang bermanfaat, maka kemudian menujulah dia pada at-taqwa ilallah. Hatta nahat qulubuhum linahbihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Hatta nahat sehingga condong apa qulubuhum pira-pira atine khairu khalqi linahbihi maring ngersani Allah. Famin adimi sya'nihi mongko sebab agunge derajate Allah lam tahwihi ora nguasani apa qulubuhum ing Allah. Nah, karena at-taqwa ini adalah makom tertinggi. Kalau bisa dibagi nanti ada makom muslimin, ada makom mukminin, ada makom muttaqin. Makom al-muttaqin ini adalah puncak paripurna makom seorang hamba. Bahwa ketika seorang hamba itu sudah sampai pada makom at-taqwa, bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, apalagi sampai haqqa tuqatih, maka musannif mengatakan hati mereka itu akan memiliki kecondongan nahat qulubuhum, hati mereka memiliki kecondongan untuk linahwihi. Untuk apa ya? Linahwihi itu saya memahami untuk menjadi seperti Allah itu. Karena saking ada rasa takwa tadi itu. Sampai-sampai ingin menjadi Allah, ingin menjadi bagian daripada Allah. Namun ya tidak bisa, karena famin adimi sya'nihi lam tahwi. Bagaimanapun orang yang sampai pada makom al-muttaqin ini, dia hamba, dia makhluk. Kullu ma siwallah itu makhluk. Semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Sehingga meskipun rasa itu sangat menggebu-gebu untuk linahwihi, untuk ngersani Allah, maka tetap tidak bisa, karena famin adimi sya'nihi lam tahwi. Karena jelas derajat Allah itu tiada batas, tidak ada pemula, tidak ada akhir. Derajat Allah itu tidak bisa lah, ya, sangat jauh sekali, bahwa ini tetap meskipun makom paling luar biasa, tetap saja dia statusnya makhluk. Sehingga tidak bisa kalau kemudian ingin linahwihi, ingin seperti Allah. Fa'usribat makna dhamir syani fa'uribat filhani bil alhani. Fa'usribat koko den ombeni apa qulubuhum makna dhamir syani ing maknane dhamir sya'an ai kalimatut tauhid. Fa'uribat koko den perteloaken apa qulubuhum filhani bil alhani. Filhani yang dalam kedai whisky ya, bil alhani kelawan biro-biro musik. Nah, karena orang yang sampai pada makom tersebut itu hasratnya hanya Allah, sampai memiliki kecondongan untuk linahwihi, maka yang mereka alami adalah sebagaimana yang diumpamakan oleh Syekh Musannif ini. Hati mereka itu seolah oleh Allah usribat makna dhamir sya'ni, seolah hati mereka itu oleh Allah dikasih air minum, yang air minum tersebut terbuat daripada makna dhamir sya'ni, makna daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ketika seorang hamba itu sudah terpenuhi, sudah banyak dimasuki oleh makna dhamir sya'an, baik yang tersurat maupun yang tersirat, maka kata beliau fa'uribat filhani bil alhani, orang tersebut akan mengalami seperti seseorang yang mabuk. Orang yang mabuk karena minuman keras, kemudian dia masuk ke kedai whisky, ke tempat-tempat hiburan dengan kondisi mabuk, dengan suasana meriah, diiringi dengan lagu-lagu yang syahdu. Akan kira-kira seperti itu yang mereka alami. Hanya saja mabuknya orang al-muttaqin itu kepada Allah. Jadi tidak ada yang namanya, akhirnya ya sesuai dengan ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sudah tidak memiliki rasa sedih, mereka juga tidak memiliki rasa takut, karena memang tadi itu mereka mabuk Allah, mereka itu mabuk keindahan jamaliyahnya Allah dan seterusnya, sehingga ya
Para muttaqin, para wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut dan khawatir, tidak ada rasa sedih. Bagaimana bisa sedih, bagaimana bisa takut, bagaimana bisa khawatir ketika memang qulubuhum usribat bimakna dhamiri sya'ni. Qulubuhum usribat makna dhamiri sya'ni. Hati mereka itu dikasih minuman oleh Allah, dicekoki oleh Allah setiap saat, setiap waktu dengan makna dhamir sya'an, yaitu la ilaha illallah, ay kalimatut tauhid. Itu perumpamaan dari musannif menggambarkan bahwa bermodal taufik ini menuju ilmu, menuju at-tuqa, nanti akan mengalami hal-hal tersebut. Baik, kita lanjut. Summa sholatu maksalamin laiki ala nabi afsahil kholaiki. Summa sholatu maka utawi kari-kari tambahi rahmat ta'lim, nuli utawi tambahi rahmat ta'lim ya, ma'a salamin serta keselamatan laikin kang patut ala nabi kumuga tetep ing atase Kanjeng Gusti Nabi afsahil kholaiki kang dadi paling fasih pira-pira makhluk. Setelah pembacaan basmalah, hamdalah dan sholat, beliau melanjutkan setelah basmalah dan hamdalah ya, beliau melanjutkan as-sholat, yaitu sholawat, permohonan rahmat dan takdim serta salam dari Allah dilimpah curahkan kepada afsahil kholaik, makhluk paling sempurna, makhluk paling fasih, makhluk paling istimewa, makhluk paling luar biasa, makhluk terbaik di antara seluruh makhluk, mulai dari al-awwalun hatta al-akhirun ya. Siapa beliau? Yaitu Muhammadin wal ali wal ashabi. Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad, wal ali lan muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wal ashabi lan muga ing atase pira-pira sahabat Nabi, man nyatane wong atqonu kang padha ngukuhaken sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bil i'rabi kalawan i'rab. Seorang nabi tadi itu adalah nabi kita, junjungan kita, pemberi syafaat kepada kita kelak, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat dan salam laik tadi itu semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian juga semoga terlimpah curahkan kepada al-al wal al ya, yaitu keluarga Nabi, wal ashabi juga kepada para sahabat Nabi. Para sahabat ini ada yang banyak pendapat tentang sahabat. Ada sahabat itu adalah semua orang, siapapun itu, kecil ataupun besar, tua ataupun muda, yang hidup semasa dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Maka dan sempat hidup bersama Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau hidup semasa beriman namun tidak pernah berjumpa Rasulullah, maka itu bukan sahabat. Untuk kitab ini Syekh Syarafuddin lebih memilih al-ashab di situ adalah man atqanul Qur'ana bil i'rabi. Al-ashab di situ adalah siapapun itu, mau dalam tanda kutip umat muslim ya, siapapun itu yang mengokohkan Al-Qur'an dengan i'rab. Atqanu di sini menjaga, mengokohkan menjaga kelestarian kebenaran Al-Qur'an bil i'rabi dengan menggunakan i'rab. I'rab di sini adalah katakanlah yang dimaksud adalah seputar tentang ilmu atau disiplin yang dijadikan gramatika bahasa Arab. Wa ba'du fa'lam annahu lam maktasar judul wara 'alal kalamil mukhtasar. Wa ba'du lan ing dalem sakwise basmalah hamdalah wassalah fa'lam mongko weruh sapa sira annahu ing sak temene kelakuan iku lam maktasara ing dalem semangsane jaluk ringkes sapa judul wara agung-agunge manungsa alal kalami ing atase gunem atau pembahasan ya, al mukhtasari ingkang ringkes. Setelah bacaan basmalah, hamdalah dan sholat sudah menjadi muqaddimah ya, beliau menyampaikan, maka ketahuilah bahwa banyak para tokoh, banyak para tokoh agama ya, julul waro, para rujukan, orang-orang luar biasa itu menyukai
kalam-kalam yang ringkas. Jadi yang dimaksud adalah dalam konteks nahwu shorof ya, dalam konteks ilmu gramatika itu para julul waro menyukai kalam-kalam yang ringkas namun padat. Jadi beliau ini diminta nanti, ada yang meminta beliau untuk mengarang ini. Wa kana matluban asaddat talabi minal wara hifdzul lisanil arabi. Wa kana lan ono iku matluban dan supre asaddat talabi kelawan banget supre minal wara saking menungso apa hifdzul lisanil arabi, njogo bahasa al-arabi kang basa Arab. Dan permintaan itu sangat diminta. Artinya para julul waro itu sangat berharap adanya al-kalamul mukhtasar, yaitu kalam-kalam ringkas namun padat yang membahas tentang ini, menjaga hifdzul lisanil arabi. Karena ya para julul waro tidak mau kelestarian, keindahan, kebenaran tatanan bahasa Arab itu semakin hari semakin menghilang, semakin memudar sehingga hilang itunya. Maka sangat diharapkan oleh julul waro, oleh para pembesar, oleh tokoh itu adanya kitab-kitab kecil namun padat dalam menjelaskan seputar ini, yaitu ilmu-ilmu yang digunakan untuk hifdzul lisanil arabi, menjaga kelestarian kebenaran bahasa Arab. Kaya famu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Kaya famu supaya faham sapa al-wara ma'ani al-Qur'ani yang biro-biro maknani al-Qur'an wa sunnati lan sunnah ya, al-hadis ad-daqiqatil ma'ani, ad-daqiqati kang lembut apa al-ma'ani biro-biro maknani. Dalam rangka apa diharapkannya tadi itu? Adanya al-kalamul mukhtasar hifdzul lisanil arabi, yang bertujuan ke hifdzul lisanil arabi. Dalam rangka apa? Diharapkan kayafamu ma'ani al-Qur'an, supaya umat manusia itu tetap bisa seterusnya memahami makna-makna Al-Quran dan makna-makna Al-Hadis, yang mana keduanya ini ad-daqiqatil ma'ani, yang mana keduanya ini maknanya itu sangat lembut, sehingga tanpa menggunakan gramatika bahasa Arab, tanpa menggunakan ilmu nahwu shorof akan susah untuk memahami. Pakai itu saja terkadang masih belum cukup untuk memahami makna-makna Al-Quran dan makna-makna Al-Hadis. Baik, kita lanjut. Jadi tujuannya adalah untuk supaya umat manusia itu tetap bisa memahami makna-makna Al-Quran dan hadis dengan memakai dasar ilmu tadi itu, yaitu ilmu gramatika bahasa Arab. Wan nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la yufama. Wan nahwu utawi ilmu nahwu iku aula luwih utama awalan ing dalem kawitane apa ayyulama yen to den kinaweruhi idzil kalamu krana utawi gunem dunahu kalam Arab ya, maksudnya dunahu lawan tanpa an-nahwu iku la yufama ora bisa den paham kok al-kalam. Karena itu kalau memang tujuannya untuk bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis, maka pilihannya adalah ilmu nahwu itu adalah ilmu yang paling utama pertama kali untuk dikaji. Kenapa sedemikian? Karena memang Allah mengkodratkan Al-Quran berbahasa Arab. Rasulullah pun Allah lahirkan dari bangsa Arab. Artinya ya mau tidak mau ya kita harus pakai bahasa Arab. Karena memang Al-Quran dan Hadis itu berbahasa Arab. Maka kata beliau, kalau memang seperti itu ya ilmu nahwu ini adalah ilmu yang paling utama pertama kali untuk dikaji. Kenapa sedemikian? Ilmu nahwu ini ilmu gramatika ya, ilmu yang yang digunakan untuk modal memahami tadi itu. Kenapa sedemikian? Idzil kalamu dunahu la yufama, karena memang kalau bahasa Arab tanpa menggunakan nahwu maka tidak akan bisa dipaham. Ya jelas lah. Katakanlah nahwu ini kan kalau sudah menyebut nahwu pasti dengan sorofnya. Oh ini memang gramatika ya. Tanpa ini gimana bisa paham untuk memahami Al-Quran dan Hadis kalau tidak memakai ilmu nahwu. Maka sudah sangat benar jika ilmu nahwu ini beliau posisikan awalan, paling utama pertama kali untuk kita kaji, kita kuasai, kita ketahui dan seterusnya.
Wa kana khairu kutubihi shaghira kurasatan latifatan syahira. Wa kana lan ono apa khairu kutubihi. Ini kalau dibaca nastar itu harus dibaca kutubihi. Kalau kalam nazamnya wa kana khairu kutubihi begitu. Wa kana khairu kutubihi. Wa kana lan ono apa khairu kutubihi sak bagus-bagusé pira-pira kitab. Nahu as-shaghirati kang cilik kurasatan rupa kurasan latifatan kang tipis syahiratan kang kuncoro fi urbiya ing dalem negeri Arab wa ajamiha lan negeri Ajami warumi lan negeri Romawi. Jadi kitab nahwu itu ada kelompok jenis kitab yang kecil-kecil. Nah kata beliau kalau kitab nahwu shorof itu dikumpulkan, kitab yang kecil-kecil maksudnya ya, itu ada satu kitab yang terbaik di antara yang lain, yaitu kitab yang sangat tipis, hanya beberapa kurasan, tapi kitab ini syahiratan fi urbiha wa ajamiha warumi, sangat populer, sangat viral, sangat terkenal di negeri Arab ataupun negeri selain Arab, termasuk negeri Romawi juga. Kitab apa tersebut? Al-Lafaha hale ngangget ha ing kurosan sapa al-habru wong kang banget alime Ibnu Ajurumi nyatani Imam Ajrum. Wan tafaat apa namanya? Yaitu kitab Al-Lafaha Habru Ibnu Ajurumi. Kitab tersebut, kitab tadi yang kategorinya kitab terbaik di antara kitab-kitab seputar nahwu shorof yang kecil ya, itu adalah kitab yang telah dikarang oleh Al-Habr, orang yang sangat alim, orang yang sangat allamah, yaitu Ibnu Ajurumi, putra laki-lakinya Syekh Ajurumi. Tak lain namanya adalah nanti Syekh Sonhaji. Jadi Imam Ajurumi memiliki putra laki-laki yang bernama Sonhaji, Syekh Sonhaji. Nah, Syekh Sonhaji inilah yang mengarang kitab tadi, kitab kecil yang terkenal, dipakai dan seterusnya tadi itu, bahkan sampai menjadi kitab terbaik dari kitab-kitab yang kecil. Wantafaat ajilatun bi ilmiha ma'matarahu min latifi hajmiha. Wantafaat lan padha ngalapan faat sapa ajilatun pira-pira wong gedhe bi ilmiha lan ilmune kurasa ma'ama sertane perkara taro kang ningali sapa sira ku ing min latifi hajmiha saking tipise bentuke kurasa. Kenapa kitab yang dikarang oleh Al-Habru Ibnu Ajurumi ini beliau kategorikan sebagai kitab terbaik di antara kitab-kitab kecil seputar nahwu shorof yang lain? Karena terbukti realitanya banyak para ajillah, orang-orang agung, para tokoh, orang-orang besar itu menjadikan kitab tersebut rujukan, bahkan berintafaat, yaitu mengambil manfaat bi ilmiha dari ilmu-ilmunya. Jadi meskipun bentuknya kecil, tipis dan seterusnya, orang-orang besar itu banyak berintafaat, artinya mengambil manfaat dari ilmunya. Makna taruh milati jajnya, padahal kalau kita lihat kitab tersebut itu ya kecil banget, tipis, hanya beberapa lembar dan seterusnya. Nadham Tuhan nadman badi'an mutadi bil asli fi takribihil mutadi. Nadham Tuhan menadham akan sapa ingsun Nadham Tuhan menadham akan sapa ingsun ha ing kurasa nadman ing nadhaman badi'an kang indah, kang elok ya, kang api, kang becik ya. Muktadian hale anut bil asli kelawan kitab asal fi takribihi ing dalem gampangaken nadman lil mubtadi'i maring pemula, lil mubtadi'i maring pemula. Termasuk saya, kata beliau, kata saya Rafidian ini, termasuk saya ini berintafaat atas kitab tersebut. Saya juga berintafaat, mengambil manfaat dari kitab tersebut dengan cara atau dengan bentuk saya menadhamkan kitab tersebut. Artinya kitab tadi itu adalah kitab yang kita kenal dengan Jurumiyah ya. Jadi kitab Jurumiyah, kitab yang Khairul Kutubi tadi. Khairul Kutubi tadi itu adalah kurosah, latifah, syahiro. Kitab ini ciri-cirinya adalah kurosah, latifah, syahiro. Hanya beberapa kurasan, tipis namun terkenal. Nah, kitab ini adalah yang dikarang oleh Al-Habru Ibnu Ajurumi.
Ai Syekhun Haji. Jadi Imam Ajurrum itu punya putra laki-laki yang bernama Sun Haji. Nah, Syekh Sun Haji inilah pengarang dari kitab ini, yang kemudian oleh beliau kitab tersebut dikasih nama dengan kitab Ajurumiyah. Kalau di kalangan santri biasanya dikenalnya kitab Jurumiyah, misalnya tidak begitu disebut. Nah, kitab Ajurumiyah ini oleh beliau dikasih nama Ajurumiyah itu diambilkan dari nama abahnya, sehingga itu sebagai simbolis bahwa bentuk seorang anak itu bangga atas ayahnya. Mungkin salah satu alasan beliau seperti itu. Sebagai nalar manusia, saya memikirkan seperti itu. Karena sampai-sampai memberi nama kitab karyanya itu diambilkan dari nama sang ayah. Jadi seperti ini, Khairul Kutubi, kitab terbaik di antara kalangan lahu sorot, kitab kecil ya, itu adalah Qurrasa Latifah yang dikarang oleh Habibul Ajurumi Syekh Haji. Kitab tersebut adalah kitab Ajurumiyah. Dan kitab Ajurumiyah ini bentuknya adalah bentuk kalam nasar. Kalam nasar itu apa ya? Ya kalam yang seperti ini, artinya bukan kalam nadom. Kalam nasar itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia contohnya semisal LKS itu kalam nasar namanya. Ada kalam nadom itu mungkin kalau dalam bahasa kita adalah semisal puisi-puisi, pantun-pantun, nah yang seperti itu kalam nadom namanya. Nah, Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti itu juga berintafaat dari kitab ini. Dengan bentuk beliau berintafaatnya itu menjadikan kitab Ajurumiyah ini menjadi sebuah nadom. Artinya ya ini nanti kitab Imriti ini adalah bentuk kalam nadom, yang mana nadom Imriti itu lahir dari Ajurumiyah. Cuma perbedaannya tadi, kalau kitab Ajurumiyah itu kalam nasar, nadom Imriti dijadikan kalam nadom. Cuman kata beliau muqtadiyan bil asli, saya tetap mengikuti kitab asal dalam mengarang kitab Imriti ini, nadom Imriti ini, saya tetap mengikuti kitab asal. Itu menjadi bukti bahwa nadom Imriti ini bisa disebut dengan lahir dari rahim kitab Ajurumiyah. Kemudian apa alasan Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti kok menjadikan yang tadinya Ajurumiyah ini kalam nasar menjadi kalam nadom? Tujuan beliau adalah fi takribihi lil muqtadi, untuk mempermudah kalangan-kalangan pemula. Dan itu terbukti, ternyata kan lebih mayoritas santri yang hafal nadom Imriti daripada yang hafal Jurumiyah. Karena memang kalau menghafal Jurumiyah yang berupa kalam nasar itu sedikit kesulitan. Namun kalau menghafal kalam nadom itu bisa sambil dinyanyikan dan seterusnya. Bahwa tujuan beliau itu adalah fi takribihi lil muqtadi, untuk mempermudah kalangan-kalangan pemula termasuk seperti saya ini. Waqad hadaftu minhu ma anhu bina wa zituhu fawaidam bihal bina. Waqad hadaftu lan teman-teman buang sapa ingsun minhu saking al asli ma ing perkara atau penjelasan anhu saking ma binan krono prabudo. Wa zituhu lan nambahi sapa ingsun fawaidan ing pira-pira faidah atau pira-pira penjelasan biha kang kalawan fawaid al-ghina krono butuh. Kemudian setelah beliau menyampaikan bahwa termasuk saya yang berintafaat dengan cara menazamkan kitab Jurumiyah, beliau juga menegaskan saya tidak mencantumkan ulang dari kitab asal ma'an hugina, hal-hal yang saya rasa tidak butuh untuk dicantumkan ulang dalam kitab saya ini. Justru saya menambahkan poin-poin baru, penjelasan-penjelasan tambahan, faidah-faidah baru yang belum tersampaikan dalam kitab asal yaitu Jurumiyah. Justru saya tambahkan dalam nazom ini, yaitu nazom Imriti. Mutamiman li ghalibil abwabi, mutamiman hal yang purnaaken li ghalibil abwabi maring kaprai biro-biro bab
faja'a mongko teko apa hadan nadmi atau nadmul imriti apa nadman itu ya, kalau dikembalikan pada lafadznya mislas syarhi hale sepadane kitab syarah lil kitabi mare kitab asal kitab jurumiyah. Karena tadi itu, karena beliau tidak mencantumkan ulang hal-hal yang beliau rasa tidak perlu dicantumkan ulang, justru beliau menambahkan hal-hal yang belum tercantumkan dalam kitab asal. Karena gaya beliau dalam berintafaat seperti itu, maka hadirnya kitab Imriti ini seperti menjadi kitab syarah daripada Nadhum Imriti. Yang perlu digarisbawahi adalah Imriti ini, Nadhum Imriti ini bukan kitab syarah. Musannifnya sendiri tidak mengatakan Nadhum Imriti ini adalah kitab syarah daripada kitab jurumiyah. Beliau mengatakan mislas syarhi, seolah-olah kitab syarah. Jadi dalam kitab itu ada 3. Ada yang namanya matan, kitab matan. Ada namanya kitab syarah, ada namanya kitab hasyiah. Jadi kitab matan itu begini, mungkin bisa saya jelaskan dengan bahasa kita saja. Mungkin contohnya kitab matan itu begini, saya menyuruh seseorang, Mas ambilkan pulpen. Kalimatnya adalah Mas ambilkan pulpen. Itu kitab matan. Kitab syarah ini lebih memperjelas lagi apa yang saya maksud. Dan kitab syarah ini lebih mendetailkan apa yang saya maksud. Yang dimaksud sama dia mengambilkan pulpen itu adalah pulpen hitek semisal, bukan pulpen apapun, tapi yang dimaksud adalah pulpen hitek karena dia memang lagi butuh untuk nerjemah kitab atau ngafsai kitab atau nyasa. Nah, kemudian itu kitab syarah, namanya kitab syarah itu lebih memperluas lagi penjelasan yang berada di dalam kitab matan. Ada yang di atasnya kitab syarah yaitu kitab hasyiah. Kitab hasyiah itu lebih memperjelas lagi dari yang dijelaskan oleh syarah. Misal syarah tadi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pulpen hitek. Nah, kitab hasyiah ini mengatakan bukan cuma pulpen hitek, juga perlu pulpen biasa karena dia itu sekarang lagi ngaji. Jadi sesekali dia butuh nyasak, butuh pakai pulpen hitek, sesekali dia butuh nulis lafadznya sehingga membutuhkan pulpen biasa. Nah, itu konsep dalam kitab itu ada kitab matan, kitab syarah, kitab hasyiah. Nah, ajurumiyah ini adalah kategori kitab matan sehingga memang penjelasannya lebih sedikit, maksudnya langsung seperti tadi Mas ambilkan pulpen. Sehingga wajar-wajar saja kalau kemudian Syekh Syarafudin itu wazituhu fawaidan dalgina menambahkan penjelasan-penjelasan yang belum ada di dalam kitabnya, dalam kitab asal maksudnya. Nah, kata beliau karena Imriti itu polanya seperti itu, gayanya seperti itu, maka kitab Imriti ini seperti kitab syarah untuk kitab jurumiyah, tapi bukan kitab syarah, hanya seperti kitab syarah. Gara-gara gayanya seperti itu, kerangkanya seperti itu, seolah lebih memperjelas lagi apa yang dimaksud oleh kitab asal yaitu kitab jurumiyah. Baik, kita lanjut. Su'iltu fihi min sodikin sodiki yafamu qawli litiqadin wasiki. Su'iltu dan jaluk sapa ingsun fihi ing dalem tasnif ngarang kitab ya nanggit. Sapa min sodikin konco sodikin kang temen temen sapa sodik. Yafhamu kang faham sapa sodik qawli ing pengucap ingsun li'tiqadin krono keyakinan sodik wasikin kang kuat. Jadi ini alasan beliau ya, alasan beliau mengarang kitab yang kemudian kitab tersebut bisa kita nikmati sampai saat ini. Sejarahnya adalah beliau itu diminta oleh temannya. Jadi bukan lebih pada ada inisiatif saya pengen nulis kitab, tidak. Beliau ini sejarahnya adalah diminta oleh teman-temannya yang memiliki keyakinan bahwa beliau ini sanggup, sangat ahli, sangat cocok di bidang ini, pakar. Dalam arti ilmunya tidak diragukan dalam konteks ini. Itu teman-temannya itu meminta agar beliau mengarang kitab. Bahkan ada kalimat yafhamu qawli. Ini saya memahami bahwa yang meminta itu bukan sekedar teman, tapi teman karib beliau, teman dekat beliau. Karena kita sendiri kan begitu.
tidak semua teman kita bisa memahami apa maksud kita. Tapi teman-teman karib kita, teman-teman dekat kita itu lebih banyak paham dengan kita, sehingga beliau menyebutkan ya qaulin, mereka ini adalah orang-orang yang paham, yang bisa memahami ucapan-ucapan saya. Artinya saya menerjemahkan itu bahwa sahabat karib beliau, dan tentunya bukan dari kalangan orang biasa, tentunya juga orang besar juga, mungkin juga sama-sama ulama, sama-sama seorang wali bisa saja, yang meminta beliau untuk mengarang atau ini, yang kemudian beliau mengijabahi itu artinya beliau mau mengabulkan permintaan itu. Akhirnya dikaranglah kitab ini yang sampai hari ini kita nikmati dan kita ambil manfaat, kita ambil barokah dari kitab ini. Idil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Karena berangkat dari bahasa i'tiqadin wasikin ini, beliau langsung memberikan satu makalah anggapan saya. Menurut saya ini makalah dari beliau. Teman-teman beliau tadi yang meminta itu adalah mereka yang berkeyakinan. Mereka sangat yakin bahwa beliau ini ahli pakar di bidang ini. Karena tersebut kalimat keyakinan, beliau memberikan makalah, memberikan kata mutiara untuk kita semua. Idil fatah sebab tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idil fatah krono utawi pemuda iku rufi'a dan angkat derajate soko al fatah hasba tiqadihi kalawan milang-milang keyakinane al fatah. Wa kullu man utawi saben-saben wong lam ya'taqid kang ora yakin sapa man lam yantafi moko ora bakal nalap manfaat, moko ora bakal merkoleh manfaat sapa man. Beliau mengatakan begini, ini semoga menjadi motivasi khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua, bahwa ternyata keyakinan itu memang benar-benar tidak bisa disepelekan. Beliau mengatakan seorang pemuda, artinya bukan cuma seorang pemuda ya, siapapun itu, mau pemuda, mau pemudi, mau remaja, siapapun itu, mau sudah tua atau dan seterusnya, seorang pemuda itu oleh Allah pasti diangkat. Jadi kalimatnya pakai rufi'ah, beliau bukan yarfa tapi rufi'ah, artinya pasti diangkat oleh Allah derajatnya itu sesuai dengan takaran keyakinannya. Saya memahami ketika si fulan memiliki keyakinan, saya yakin nanti saya akan sukses, saya yakin nanti pasti bisa hafal dan paham imriti. Ketika keyakinan itu 50%, saya memahami dari kata hasbak tiqadihi ini, ya kira-kira nanti oleh Allah akan dirufi'an 50%. Ketika seorang pemuda itu yakin suatu saat nanti saya akan seperti ini dan itu yakin, maka misal anggaplah keyakinannya itu sampai level 100%, maka Allah yang akan 100% ini mewujudkan keyakinannya tersebut, akan mengangkat derajat dari seorang pemuda itu sebagaimana takaran keyakinannya. Artinya yakin ini dalam bahasa kita saya sederhanakan dengan pede. Pertama itu kita memang harus pede, jangan sampai kita itu tidak pede. Jangan sampai kita itu terkikis kepedeannya hanya karena orang kanan kiri, hanya karena komentar dan sebagainya, dan seterusnya, hanya karena digembosi oleh orang di sekitar kita sehingga kita lupa visi misi kita, tujuan kita dan seterusnya. Kita harus tetap yakin, kita harus tetap rufi'ah, kita harus tetap fokus. Apa yang pernah kamu tanam, konsistenkan sampai itu panen. Artinya sampai Allah itu benar-benar merufi kita, merufi'ah kita. Kita harus memiliki keyakinan yang tinggi luar biasa. Jangankan sampai pada level yakin, Allah saja ana inda dzanni abdi. Kita hanya curiga kepada Allah saja, kita memiliki prasangka kepada Allah saja, Allah itu bisa saja mewujudkan itu. Apalagi sampai kita levelnya yakin. Allah pasti membuat saya sukses, Allah pasti membuat saya menjadi orang bermanfaat,
Allah pasti membuat saya orang soleh, Allah pasti menjadikan saya hamba yang Ia cintai, Allah pasti menjadikan saya orang yang berguna untuk semua umat, Allah pasti, dan seterusnya. Kita yakin, maka ya memang rufi'ah, Allah itu pasti akan mengangkat derajat sesuai yang sudah dikodirufi. Kemudian kata beliau, wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Siapapun, sama seperti tadi, siapapun orangnya, ketika dia tidak memiliki keyakinan, artinya dia tidak pede, dia tidak yakin. Masa iya aku dadi wong sukses mbek, masa iya aku bakal dadi wong sugih, masa iya bakal aku dadi wong alim, masa iya. Jadi dia tidak memiliki keyakinan, artinya dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Dia tidak yakin, saya tidak yakin kalau saya ini nanti akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, akan menjadi orang yang bisa menolong sesama dan seterusnya. Saya tidak yakin saya ini nanti bisa menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu tidak yakin. Maka orang yang sudah dari awal seperti ini, tidak memiliki kepedean diri, tidak memiliki keyakinan, ya sudah, kira-kira lam yantafi, dia juga tidak akan memetik sesuatu. Oleh karenanya, sebagai bentuk tawakal kita memang harus pasrah kepada Allah. Kita tidak boleh mendikte Allah. Jangan mendikte Allah dalam konteks tawakal, bahwa apapun yang terjadi semenit yang akan datang pun kita tidak tahu. Kita hanya oleh Allah diberi ruang, kamu yakinlah saja, berhusnudzonlah saja kepada saya. Nanti kira-kira mungkin bahasanya Allah itu, kamu husnudzon saja sama saya, kamu yakinlah sama saya. Wong saya itu innaka ala kulli syai'in qadir, saya itu sanggup segalanya. Maka yakinlah, nanti tak kasih kamu. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah tidak pede, tidak yakin, berarti kan sama mirip dengan kurang yakin kalau Allah itu mampu untuk menjadikan itu. Kurang yakin kalau Allah itu sangat mampu kalau cuma menjadikan kamu sebagai orang luar biasa. Itu makanya lam yantafi. Ini kata mutiara, semoga menjadi motivasi. Ini bahwa kita anak muda itu jangan sampai tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kepercayaan dirian, apalagi sampai-sampai tidak yakin, tidak percaya diri hanya karena orang-orang kanan kiri. Itu sangat jangan sampai lah. Kita punya masa depan, masa depan kita itu tidak ada hubungannya dengan orang lain itu, apalagi orang lain yang sifatnya menggembosi kita. Yang akan ada hubungannya dengan masa depan kita itu adalah orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mendukung kita. Kalau orang-orang itu kita harus jadikan mereka sahabat yang memang menjadikan kita semakin pede, semakin yakin. Tapi kalau orang-orang yang justru menggembosi, justru alah kamu itu apa, alah siapa kamu itu, dan seterusnya, itu sudahlah, jadikan saja teman, jangan dijadikan alasan menjadikan kita itu tidak pede, kemudian down dan seterusnya, merasa tidak percaya diri. Itu jangan sampai, karena ya tadi, ini benar-benar kata mutiara dari beliau. Baik, kita lanjut. Fanas alul manana ayyujirona minar riya mudha'ifan ujur. Beliau menutup baitnya, bait muqaddimah maksudnya, itu dengan dua kalimat doa. Yang pertama ini, fanas alu mongko nyuwun sapa kita itu maksudnya adalah beliau, kita, saya ya maksudnya, beliau musannif. Al-manana ing kang moho paring anugrah nyuwun ayu jirona ing yen to ngedohaken sapa al-manana ing kita minar riyai saking sifat riya mudhaifan tur halene kelaken sapa al-manan ujurona ing ganjaran kita. Setelah muqaddimah tadi, beliau menutup kalam muqaddimatul kitab dengan permohonan. Beliau memohon semoga Allah itu menyelamatkan. Ini kalau saya memposisikan jadi beliau ya, semoga Allah itu menyelamatkan saya dari sifat riya. Jangan sampai saya mentasnif kitab ini, mengarang kitab ini, dan amal-amal saya yang lain itu karena landasan riya. Kemudian saya juga memohon kepada Al-Mannan, Dat yang Maha Memberi Anugerah, semoga Allah lipat gandakan daripada pahala tasnif kitab ini atau dan amal-amal saya yang lainnya.
Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man iktana bi hifdhihi wa fahmihi. Wa ayyakuna lan yen ono apa kitab apa nazam ini ya nazam imriti iku nafi'an kang paring manfaat, wasilah paring manfaat bi ilmihi kalawan ilmune nazam man ing wong iktana kang merhatiaken sapa man bi hifdhihi kalawan ngafalaken nazam wa fahmihi lan memahami nazam. Kemudian permohonan beliau, munajat beliau, doa beliau kepada Allah, semoga kitab ini Nazam Imriti ini menjadi wasilah memberi manfaat melalui ilmu-ilmunya man kepada siapapun itu iktana yang mau memperhatikan kitab ini bihifdhihi dalam menghafalkan wa fahmihi dan memahaminya. Jadi kenapa dalam pondok itu ada anjuran kalau seputar Nazam Imriti ya itu untuk dihafalkan sambil dikaji, sambil difahami, sambil ditakror dan seterusnya. Itu karena ini musannif ini mendoakan kita, mendoakan siapapun santri atau dan sebagainya yang memang benar-benar iktana. Iktana itu memperhatikan, prihatinlah, memiliki keprihatinan untuk menghafalkan, memiliki keseriusan dalam menghafalkan dan memahami kitab ini. Makanya terlepas dari semangat kita, terlepas dari doa orang tua kita, terlepas dari barokah guru-guru kita, jauh sebelum itu semua kecil kemungkinan kita menyadari hal itu. Ada doa seorang waliullah, ada doa seorang al-alamah, ada doa seorang yang luar biasa, ada doa seorang yang menjadi rujukan umat, yaitu Syekh Syarafuddin Al-Imriti mendoakan siapapun. Ada di balik kita doa beliau mendoakan semoga orang-orang yang serius iktana bihifdhihi dalam menghafalkan kitabku ini wa fahmi dan memahami kitabku ini, mereka mendapatkan kemanfaatan atas ilmunya, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang barokah, ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti larinya ya tadi ilmunya menjadi ilmu yang membawa mereka menuju at-tuqa atau at-taqwa ilallah. Jadi kita itu harus pede, khususnya yang seperti saya menjadi kalangan yang ngaji Nazam Imriti, itu kita harus pede. Bayangkan bahwa Kiai Musonif itu selalu rawuh ketika kita ngaji. Kiai Musonif itu selalu mendoakan ketika kita ngaji. Beliau selalu membanggakan kita ketika kita mengaji atau menghafal, mentakror, memutolaai kitab beliau ini. Beliau ya memang kita beda dimensi, tapi kita harus meyakini bahwa beliau itu tidak mati, beliau itu tidak wafat, beliau itu hanya berpindah alam. Dan memang para ulama, para sholihin itu oleh Allah tidak boleh disebut mati. Mereka itu sangat hidup, hanya saja dimensinya beda. Maka mari bersemangat untuk teman-teman santri khususnya yang sedang berproses, yang sudah mancik di kitab Imriti, itu selalu semangat, jangan sampai kendor, jangan sampai patah semangat, ngedon dan seterusnya. Kalau capek istirahat saja, jangan sampai karena capek kemudian hilang visi misi itu dan seterusnya. Itu menjadi bait terakhir dari beliau. Oh ya, ini ada sedikit hifdun. Bihifdhihi ini bukan hanya sekedar menghafalkan ya. Hifdun itu awal memang menghafalkan, tapi ketika sudah hafal maka hifdun di sini berubah makna menjadi menjaga hafalannya tersebut, menjaga pemahamannya tersebut. Artinya kalau hafalannya dijaga dengan cara mentakror atau bisa disebut dengan mentikrornya, kayak dijadikan wiritan lah atau imriti itu. Kemudian untuk menjaga fahmihinya itu dengan mutolaah, dengan syawir, dengan murojaah, dengan mempraktekkan ilmu yang didapat dari Imriti untuk membaca kitab-kitab dan seterusnya. Jadi hifdun di sini bisa bermakna menghafal, juga bisa bermakna menjaga. Mungkin untuk episode kali ini saya rasa cukup sekian. Bila mana ada salahnya mohon diingatkan, mohon teguran, mohon kritik serta saran. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila dinil Islam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.